Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas tentang perselingkuhan dalam pandangan Islam. Perselingkuhan adalah bencana yang menimpa banyak rumah tangga di sekitar kita. Hal ini terjadi karena jauhnya masyarakat kita dari paham ilmu agama, merebaknya maksiat dan banyak panutan buruk yang dicontoh oleh masyarakat. Selingkuh yang dimaksud di sini adalah memiliki hubungan asmara dengan orang lain, padahal sudah memiliki pasangan dalam pernikahan yang sah. Adapun selingkuh terhadap pacar itu tidak perlu kita bahas karena pacaran sendiri itu sudah jelas keharamannya. Sedangkan poligami itu tidak disebut selingkuh karena poligami jelas disyariatkan dalam agama. Selingkuh adalah termasuk dosa besar karena di dalamnya terkandung beberapa dosa besar. Di antaranya adalah khianat. Suami atau istri yang selingkuh itu telah berbuat khianat kepada pasangannya. Dan khianat adalah dosa besar. Pada dasarnya, semua pengkhianatan, penyelewengan, dan kecurangan dilarang dalam agama kita. Sebagaimana sudah dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Seperti dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Kemudian dalam Quran surah Yusuf ayat 52 yang artinya, Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat. Khianat juga termasuk dari tanda-tanda orang munafik, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika ia bicara ia berdusta. Yang kedua, jika ia berjanji ia ingkar. Dan yang ketiga, jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perbuatan khianat juga akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga, sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak dan sempit, walaupun perbuatan khianatnya tidak diketahui. Selanjutnya, al-gisi atau curang. Dalam bahasa kita, gisi artinya curang, berlaku tidak jujur, atau main belakang. Dan orang yang selingkuh pasti akan melakukan gisi, karena ia menyembunyikan hubungan gelapnya dari pasangannya, yang jika pasangannya mengetahuinya, tentu pasangannya akan sangat membencinya. Al-gisi adalah dosa besar, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapapun yang Allah takdirkan ia menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian ia mati dalam keadaan berbuat gisi, tidak jujur kepada rakyatnya, pasti Allah akan haramkan ia surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan suami adalah pemimpin dari rakyatnya, di mana rakyatnya itu adalah keluarganya. Namun tentu saja bukan hanya suami yang dilarang berbuat gisi, istri pun dilarang. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mengacungkan senjata kepada kami kaum muslimin, bukan bagian dari kami, dan barang siapa yang berbuat gizi atau curang kepada kami kaum muslimin, bukan bagian dari kami. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah dusta. Perbuatan selingkuh pasti tidak akan lepas dari dusta, sedangkan dusta adalah dosa besar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 28 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang melebihi batas lagi pendusta. Perbuatan selingkuh selain menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa besar tersebut, namun juga akan membawa kita kepada banyak maksiat lainnya. Di antaranya, yang pertama, perselingkuhan dapat memicu perzinahan. Perselingkuhan, walaupun belum terjadi sampai perzinahan, merupakan salah satu jalan yang dapat memicu kepada hal tersebut. Orang yang berselingkuh hampir bisa dipastikan ia melakukan zina. Walaupun tidak melakukan zina badan, setidaknya dia telah melakukan zina hati dengan membayangkan, mengangankan, dan menginginkan orang yang tidak halal baginya. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini tentunya akan menjadi haram untuk dilakukan. Perselingkuhan adalah adanya hubungan lawan jenis dengan yang bukan mahram atau pasangan yang tidak halal. Tentu saja dapat memicu perzinahan jika terus diteruskan atau tidak dikontrol. Dan perzinahan juga merupakan dosa yang sangat besar, yang sangat dilarang oleh agama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Perbuatan selingkuh terkadang diwarnai dengan perbuatan berdua-duaan dengan pasangan selingkuhannya, dan ini adalah perbuatan maksiat. Nabi SAW bersabda, yang artinya tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Perbuatan selingkuh biasanya juga diwarnai dengan berpegangan tangan dan bersentuhan dengan pasangan selingkuhannya. Dan ini juga perbuatan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya atau bukan mahramnya. Hadis riwayat Ar-Ruyani dalam musnadnya, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Kemudian yang berikutnya adalah safar dengan lawan jenis yang bukan mahram. Orang yang berselingkuh terkadang sampai melakukan perjalanan jauh atau safar dengan pasangan selingkuhannya. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya seorang wanita tidak boleh bersafar 3 hari kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga pernah bersabda, yang artinya, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah tabzir atau mengeluarkan harta pada perkara yang tidak layak. Orang yang berselingkuh akan mengeluarkan hartanya untuk melakukan perselingkuhan, padahal harta tersebut tidak layak untuk dikeluarkan kepada selingkuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya orang yang melakukan tabzir itu adalah saudaranya setan. Kemudian
Dan yang terakhir adalah menyia-nyiakan keluarga. Orang yang berselingkuh, padahal ia sudah memiliki keluarga, biasanya akan membuat ia enggan kepada keluarganya, sampai akhirnya menelantarkan keluarganya sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, itu dia penjelasan tentang perselingkuhan dalam pandangan Islam. Maka jelas sekali bahwa selingkuh itu adalah perbuatan yang sangat rusak, maksiat di atas maksiat. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan rusak ini. Terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.